Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue mau unboxing dan review sebuah lensa dari Seven Artisans, yaitu Seven Artisans 50mm f1.05. Lensa ini adalah lensa full manual focus dan didesain untuk kamera dengan sensor full frame. Alasan gue beli lensa ini tentunya karena bukaannya yang besar. Setelah gue mencoba beberapa lensa f0,95 di body APS-C, tentunya gue penasaran gimana kalau misalnya gue pakai lensa bukaan besar tapi di full frame. Kalau teman-teman spesialis foto portrait dan suka dengan lensa bukaan besar, mungkin lensa ini cocok buat teman-teman. Teman-teman bisa beli lensa ini di harga 5,9 juta. Memang bukan harga yang termasuk murah ya. Tapi kalau misalnya teman-teman bandingin sama lensa Sony 50mm f1.2 G Master yang harganya 30 jutaan, tentu lensa ini bisa dibilang jauh lebih murah ya, karena harganya hanya 1/5-nya aja. Buat teman-teman yang penasaran sama performanya, tonton video ini sampai akhir ya. Oke, sekarang kita mulai dengan unboxing. Ini dia boxnya, udah pakai packaging model baru. Di bagian sisi ini ada gambar lensa dan beberapa spesifikasi singkatnya. Ini gue beli yang versi Sony E-mount, tapi tersedia juga untuk kamera full frame lainnya seperti Canon EOS R dan Nikon Z. Seperti model packaging dari lensa Seven Artisans yang keluaran terbaru, di bagian luar ini baru sleeve-nya aja, sedangkan box lensanya itu ada di dalamnya. Nah, kalau teman-teman perhatiin di situ ada tulisan APO. APO itu artinya apokromatik. Lensa ini didesain untuk mengurangi adanya chromatic aberration atau purple fringing. Ini lumayan menarik sih, karena harusnya tuh lensa ini berarti CA-nya itu bisa dibilang minim ya. Cuman nggak tahu ini marketing doang atau memang beneran. Sekarang kita buka boxnya dan lihat ada apa aja di dalamnya. Ini ada kartu garansi dari distributor resmi Seven Artisans di Indonesia, yaitu PT Sarana Belanja Teknologi. Selanjutnya ini ada instruction manual dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Mandarin. Yang di sebelah kiri atas itu ada spesifikasi lengkap lensanya. Kalau misalnya teman-teman mau baca, di pause dulu aja. Nah, ini yang bikin gue cukup kaget. Kenapa? Karena Seven Artisans berani ngasih lens case yang cukup mewah ya desainnya, bahannya juga dari kulit, dan bentuknya itu hard case ya. Di bagian atasnya ini ada logo Seven Artisans, dan di sampingnya itu ada zippernya. Selain itu ada juga bagian yang bisa kita pasang di ikat pinggang. Nah, setelah dibuka, lensanya ada di dalamnya masih terbungkus plastik. Nah, yang ada di bagian dalam tutup atasnya itu mungkin tempat untuk memory card ya. Untuk bagian dalam lens case ini bahannya dari bludru yang halus gitu, jadi kalau misalnya lensa sering keluar masuk nggak bikin lecet. Ini keren sih, karena lensa Sony aja kayaknya nggak ada sih yang ngasih hard case kayak gini. Oke, next kita lihat lensanya ya. First impression, lensanya cukup berat ya, 606 gram. Dilihat dari segi desain, udah pakai bahasa desain dari lensa-lensa Seven Artisans yang keluaran terbaru. Dari segi build quality juga sangat solid karena body lensa ini terbuat dari bahan metal.
Untuk tutup depan lensa bahannya dari metal ya. Ini tipenya snap-on, gampang untuk dipasang, gampang untuk dilepas. Tapi kalau ditaruh di tas, ini sering kebuka sendiri ya. Untuk bagian depan lensa ini, front elemennya cukup besar ya. Dan di sekelilingnya itu ada tulisan, tapi nggak terlalu besar. Jadi desainnya cukup minimalis. Di bagian depan ini ada ring aperture dari f1,05 sampai dengan f16. Lagi-lagi yang sangat disayangkan tipenya clickless atau diklik, jadi sama sekali nggak ada kliknya kalau kita putar. Di bagian tengah ada ring fokus yang menurut gua untuk muternya itu butuh sedikit tenaga. Jarak fokus minimum dari lensa ini yaitu 0,57 meter atau 57 cm. Ring fokus ini dilengkapi juga dengan indikator jarak dalam feet dan meter. Kalau teman-teman perhatiin ketika ring fokusnya diputar, lensa ini agak bertambah panjang sedikit. Tutup bagian belakang bahannya dari plastik. Sama seperti lensa Seven Artisans keluaran terakhir lainnya, bagian belakang lens mountingnya ini warnanya dark chrome ya. Jadi nambah kesan mewah. Sebetulnya nggak terlalu penting sih warna mounting ya. Tapi di sini membuktikan Seven Artisans punya attention to details yang bagus. Lensa ini punya 13 aperture blade. Dan untuk diameter filter yang bisa dipasang di lensa ini yaitu 58 mm. Lensa ini akan gue pasang di bodi Sony Alpha 7 Mark III. Sebelum dipasang, pastiin titik merah yang ada di lensa dan titik putih yang ada di bodi ada di posisi yang sejajar. Baru lensanya bisa masuk. Dan teman-teman tinggal puter searah jarum jam sampai ada bunyi klik. Nah, ini dia penampakannya setelah terpasang di bodi Sony Alpha 7 Mark III. Nah, ini gue beli aksesoris lens hood bahannya dari metal. Ini gue beli yang universal. Harganya cuma 25.000 dan lens hood ini berfungsi untuk mengurangi flare. Tapi memang ada konsekuensi yaitu jadi ada vignette sedikit. Tapi buat gue nggak masalah. Selain itu memang bisa dikoreksi juga.
Cara pasangnya gampang banget, sama kayak cara pasang filter lensa. Tinggal diulir searah jarum jam sampai mentok. Menurut gua dengan pakai lens hood, bisa juga bikin lensanya tambah keren ya. Tapi konsekuensinya, tutup lensanya jadi nggak bisa dipasang. Buat teman-teman yang baru pertama kali pakai lensa manual, ini dia cara aktifin shoot without lens di body Sony. Di sini teman-teman rubah settingan yang release without lens ke enable. Kalau di versi bahasa Indonesia, rilis tanpa lensa, set ke aktif. Selanjutnya, gue bakal kasih tahu ke teman-teman gimana cara aktifin focus magnifier dan manual focus assist. Nah, focus magnifier ini sangat membantu waktu kita cari fokus pakai lensa manual. Jadi kita bisa zoom dulu untuk ngecek udah fokus atau belum sebelum kita jepret. Settingan MF assist ini teman-teman set ke on. Selanjutnya teman-teman masuk ke menu yang picking setting picking display-nya di on. Setting picking level kalau gua pakai yang mid, dan picking color-nya kalau gua sukanya pakai yang red. Nah, kalau MF Assist-nya tadi udah diaktifin, di layar bakal muncul tanda merah kayak gini untuk nandain area mana yang fokus. Teman-teman tinggal tentuin bagian mana yang mau difokusin. Kalau misalnya udah sesuai, tinggal jepret aja. Karena ini lensa full manual, berarti untuk merubah fokusnya, teman-teman harus putar ini fokusnya secara manual. Untuk selanjutnya, gue bakal sharing gimana caranya ngerubah fungsi joystick yang ada di body Sony a7 Mark III jadi untuk fokus magnifier. Teman-teman masuk ke custom key yang paling atas yang ada gambar foto. Teman-teman pindah ke tab yang kedua dan set untuk fungsi multi selector center button ke focus magnifier. Nah, sekarang teman-teman bisa aktifin focus magnifier dengan joystick ini. Pertama, teman-teman bisa pakai joystick ini untuk tentuin titik mana yang mau kita fokusin. Selanjutnya, teman-teman tinggal tekan satu kali untuk aktifin fokus magnifier-nya. Yang ini perbesaran 5,9 kali, teman-teman bisa tekan satu kali lagi untuk rubah ke perbesaran 11,7 kali. Teman-teman tinggal tekan joysticknya satu kali untuk zoom out balik lagi ke layar yang ini. Kalau fokusnya udah dapet dan udah sesuai, teman-teman tinggal tekan tombol shutternya. Selanjutnya, gue bakal sharing beberapa hasil foto dari lensa ini. Semua foto ini gue ambil di f1.05. Menurut gue lensa ini di bukaan terbesarnya udah cukup tajam ya, tapi yang perlu diingat, memang depth atau depth of field-nya itu tipis banget. Jadi kalau teman-teman pakai lensa ini di bukaan terbesar, pastiin betul-betul fokus. Karena kalau meleset dikit aja bakal miss fokus. Selanjutnya, gua tes lensa ini di kondisi pencahayaan minim atau low light. Untuk CA kelihatan di beberapa bagian benda yang terbuat dari metal. Tapi menurut gua CA-nya segini sih minim ya.
Nah, ini sampel dari bokeh balls-nya. Ini sampel untuk foto portrait. Ini yang gue suka banget karena di sini dove-nya tipis banget, kelihatan tajam itu cuma di bagian mata doang. Di sini juga kelihatan background-nya itu blur banget, jadi muncul efek 3D pop-up. Nah, ini sampel lagi, gua zoom 100%, teman-teman bisa lihat ketajaman lensa ini. Di mata kanan tajam, di mata kiri udah mulai blur. Untuk foto ini gua pakai lampu dan softbox, dan ini dia hasilnya di f1,05. Overall, gua suka banget sama hasil lensa ini, terutama dari bokehnya. Ini contoh vignette lensa di bukaan terbesarnya, dan ini waktu pakai hood. Dan ini sampel lens flare-nya. Jadi kesimpulannya, menurut gue lensa ini recommended ya. Khususnya untuk portrait photographer dan pecinta bokeh kayak gue. Dari segi harga yang hanya 1/5 dari harga lensa 50mm f1,2G Master, teman-teman bisa dapetin lensa dengan bukaan yang bahkan lebih besar, yaitu f1,05. Nah, sekarang pertimbangannya balik lagi ke teman-teman, kebutuhannya butuh lensa yang autofocus atau yang manual. Kalau misalnya teman-teman butuh lensa yang autofocus, gua rasa dengan nabung 1-2 juta lagi, teman-teman bisa dapetin lensa Zeiss 55mm f1,8 yang AF-nya cepet dan hasilnya juga bagus. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak ngejar momen, fotonya nyantai, gua rekomen lensa ini karena di f1,05-nya itu bokehnya emang bener-bener dahsyat sih. Mungkin di kesempatan berikutnya, gue bakal bandingin lensa ini sama lensa Zeiss 55mm f1,8. Untuk kekurangan dari lensa ini, gue rasa di ring aperture-nya yang nggak clicky. Mungkin buat teman-teman videographer lebih suka tipe aperture ring yang kayak gini. Tapi buat fotografer lebih suka yang clicky. Nah, setelah lihat hasil fotonya tadi, gimana menurut teman-teman tentang lensa ini? Coba teman-teman kasih pendapat di kolom komentar di bawah. Oke, sampai sini dulu videonya. Semoga informasinya bermanfaat buat teman-teman yang kebetulan lagi ngincer lensa ini. Buat teman-teman yang punya saran, kritik, dan pertanyaan di luar dari yang udah gue jelaskan di video ini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.